Bunda Eni sendiri sebagai direct selling Tupperware ada up and down nggak dalam menjalankan bisnis ini? Pastinya. Gitu? Jadi kalau suka dukanya itu lebih ke sebenarnya bukan lebih ke duka ya, tantangan. Tantangan. Ya, karena kita harus lebih banyak turun ke lapangan. Seperti tadi saya bilang mencari dating, mencari party. Jadi ya itu sih dukanya mungkin di situ karena harus mengalokasikan waktu dan tenaga yang lebih banyak dibandingkan bisnis online biasa kayaknya gitu. Oke, sebuah tantangan itu kalau misalnya diberikan respon yang biasa-biasa aja tuh gimana tuh? Nah itu juga tadinya saya orangnya sensitif, gampang tersinggung, gampang mood lah pokoknya tergantung mood. Tapi ditempa sama Tupperware saya jadi lebih tahan banting. Jadi gitu. kalau saya nawarin orang mau ambil brosur, ayo, nggak diambil juga nggak apa-apa. Orang langsung ngelengos gini, nggak apa-apa. Oke, bener nih tahan banting. Coba saya banting ya. Jadi pembelajaran diri sendiri juga, Bo, untuk belajar nggak sensitif gitu kan. Karena kan mungkin sering ditolaknya kali ya kan, bisa jadi ya kan. Ada penolakan gitu kan. Betul. Jadi bagus juga dong ya ke diri sendiri ya. Jadi kalau itu ternyata banyak diterapkan banyak ditemui di sehari-hari. Misalnya kita pas arisan di arisan keluarga atau apa, biasalah kan bisa lo gitu kan gini-gini. Itu kita udah kebal jadi istilahnya nggak ini ya. Kira-kira apa persiapan yang harus dilakukan buat yang lagi dengerin sekarang yang ingin memulai bisnisnya? Oke. Yang pertama kalau menurut saya adalah mental. Mental? Jadi mental. Karena saya mulai 2011 itu selama 1 tahun hanya bertahan di level konsultan. Jadi level yang pertama itu adalah konsultan. Saya 1 tahun bertahan di sana, nggak kemana-mana, omset nggak naik-naik, hanya 500.000 selama sebulan, selama 1 tahun. Baru kemudian, tapi karena saya nggak menyerah, jadi saya tetap aja nawarin orang, mau ditolak orang berapa kali silakan, ayo saya pindah ke sini, saya ke sana lagi gitu. Sampai akhirnya saya sampai ke level manajer EMPC. Jadi manajer EMPC itu manajer yang punya 2 manajer di bawahnya dia. Berarti kuncinya harus tahan mental. Iya, Bunda Vera sendiri ini kan bisnisnya di bidang salon ya kan, kecantikan juga spa gitu. Nah, up and down-nya apa? Kalau salon nih apa yang Salon dialami? muslimah. Iya, mom and baby spa khusus muslimah. Iya. Oke. Up-nya itu ya kalau customer ngantri-ngantri gitu ya, banyak yang yang banyak reservasi, itu happy ya pasti. Dan customer sudah seperti keluarga gitu, itu senang sekali. Down-nya itu di SDM. SDM masih kurang gitu? SDM-nya kurang dan ya sampai sekarang memang masih kurang dan itu memang tantangan tersendiri dan kesulitan karena SDM untuk salon yang sejenis ini ya, mom and baby spa ini nggak mudah nyarinya karena kriterianya khusus gitu. Harus yang muslimah, yang kedua yang sabar, telaten, ramah gitu dan jujur, pokoknya yang bagus-bagus gitu kan susah, makin langka nyarinya. Itu paling downnya seperti itu. Oke, nah persiapan apa nih? Mau bagi tips apa untuk you lovers kalau misalkan mereka juga ingin mempersiapkan bisnis seperti ini? Yang pertama sama ya, mungkin semua bisnis sama. Itu pertama mental. Ya mentalnya itu ya harus tough, sabar, nggak mudah menyerah. Selalu bersemangat, telaten, kreatif dan inovatif. Ternyata untuk berbisnis itu bukan hanya modalnya ini modal mental untuk jatuh, tapi mental untuk berani untuk sukses. Gitu. Jadi ada cerita seru dari Mbak Christine, mungkin bisa cerita Mbak Indari kalau untuk mundur untuk usaha saya yang down mungkin saya sudah siap, tapi kenapa saya ini kok takut untuk ternyata usaha saya itu naik gitu. Nah mungkin bisa dipersiapkan akhirnya juga berani untuk sukses ya. Seperti apa? Bisa di-sharing coba? Mungkin itu kembali lagi ke karakter kita masing-masing ya. Dan saya memang seseorang yang cenderung untuk tertutup dan pemalu. Tetapi saya pikir di usia saya sekarang ini yang sudah di atas 30 tahun, saya berpikir kalau saya hanya hidup tanpa mengambil resiko,
saya takutnya nanti ketika sudah tua saya melihat ke belakang dan saya melihat ternyata saya banyak sekali hal yang seharusnya saya lakukan tetapi karena saya takut saya memilih untuk mundur gitu. Dan untuk bisnis ini akhirnya saya juga berani memulai ya bukan hanya karena hal tersebut ketika saya berpikir saya harus mengambil resiko, tetapi juga memang karena rekan-rekan saya itu juga memang memahami benar lah untuk konsep bisnis ini. Jadi saya pikir kalau konsep kita ada, konsep kita jelas dan tujuannya pun jelas, itu akan lebih mudah untuk dikembangkan. Santai aja ngomong, santai aja. Udah berani sukses. Oh iya, ini satu lagi saya sejak kecil memang suka agak gagap. Gitu. Nah itulah jadi mungkin satu hal yang membuat saya jadi agak-agak suka itu. Jadi agak-agak malu gitu ya. Iya. Terus belum cerita up and down-nya berbisnis daycare ini gimana? Up and down ya. Mungkin kalau sisi down atau tantangannya sih mungkin saat ini sih lebih ke perizinan ya. Jadi kan kita memang harus harus dari level ke RT, ke RW, ke kelurahan. Dan itu semua memang kita juga harus pintar-pintar membawa diri dan pintar-pintar supaya sekolah ini, daycare ini tidak hanya berguna untuk anak-anak di daycare kita saja, tetapi juga di sekitar kita pun orang-orang bisa juga senang juga gitu. Oke. Berarti persiapan yang harus dilakukan buat You Lovers kalau mau mulai bisnis adalah tadi kan mental, terus harus bisa kreatif, inovatif, terstruktur dan masif. Terus kalau saya cenderung ke arah konsepnya. Jadi kalau konsepnya jelas, apa yang ditawarkan jelas, benefit yang diterima orang juga jelas, kita juga akan lebih percaya diri untuk memulainya. Oke, luar biasa. Lebih ke konsep. Yang terakhir ada Bunda Dewi. Lanjut. Kalau Bunda Dewi up and down-nya apa nih? Nah, ini sebagai sharing motivator. Ya, ini salah satu klien sepertinya kita berkolaborasi nih dengan Bu Christine untuk membangun mental sukses. Jadi gini, motivasi ini banyaknya kelas ya, berupa kelas motivasi. Jadi tentunya ketika jadwal saya padat, banyak jadwal penuh ya, itu adalah sebuah kebahagiaan tersendiri. Tapi tantangannya adalah ketika jadwal padat, tentunya ada anak yang jadi pertimbangan, itu nomor satu. Nah, di lain itu kalau di kelas bila pesertanya sendiri mengikuti kelas motivasi tersebut tidak mau membuka diri. Dia datang ke kelas motivasi, kemudian tapi dia sendiri malah menutup diri, tidak jujur pada diri sendiri. Nah itu susah ya? Nah, itu sulit untuk menembusnya. Tidak mudah untuk menembusnya karena khusus kelas saya, kelas motivasi yang diikuti itu bagaimana orang jujur terhadap diri dia, bagaimana dia membuka diri dia, sehingga dia bisa dapat melakukan lompatan. Seperti tadi saya menghargai teman saya ini Bu Christine sudah menyampaikan kekurangan saya seperti ini, tapi beliau maju terus pantang mundur gitu. Nah justru saya melihat dari dua sisi ya, tidak ada orang yang sempurna. Semua orang pasti ada kekurangan gitu. Betul. Kan justru kita sempurna ketika kita menyadari kekurangan kita dan menyadari juga kelebihan kita. Nah nanti kita bisa fokus kepada kelebihan. Nanti kekurangannya ya tanpa disadari akan terupgrade sendiri. Kalau saya melihat di situ. UFM 94,7